Pemirsa, news yang kali ini kami awali dari Nusa Tenggara Timur. Polisi menangkap 14 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan antara dua desa di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Polisi pun disiagakan di lokasi bentrokan untuk mencegah terjadinya bentrok susulan. Aparat kepolisian Resort Flores Timur menangkap 14 orang yang diduga terlibat dalam bentrok antar dua desa di Kecamatan Adonara Barat. Belasan orang diduga membakar puluhan rumah warga. Dalam penangkapan ini, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya bom molotov, anak panah, dan tombak. Dalam penangkapan, polisi dibekali senjata lengkap. Dan sudah dilakukan pemeriksaan di Polres, dan sudah hari ini tadi gelar untuk ditentukan statusnya dari saksi, kemudian akan tentu penyidik akan menentukan dari 14 orang itu berapa yang akan ditentukan jadi tersangka. Dalam hal ini kami juga meminta kepada masyarakat yang ada di Desa Bogalima. Sebelumnya bentrokan antar warga di dua desa ini mengakibatkan puluhan rumah rusak dan terbakar. Polisi pun bersiaga di desa tersebut untuk mencegah terjadinya bentrok susulan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, kakak kandung mantan Kapolri Barodin Haiti, yakni Lukman Haiti, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mobil yang dikendarai korban melaju tak terkendali hingga menabrak truk dari arah berlawanan. Kecelakaan P1498 AM truk tangki. Video amatir warga merekam usai kejadian kecelakaan antara minibus yang dikendarai oleh Lukman Haiti, kakak kandung mantan Kapolri Barodin Haiti di Jember, Jawa Timur. Minibus yang dikendarai korban melaju dari arah Jember menuju Surabaya. Diduga korban mengantuk hingga mobil keluar jalur dan menabrak truk molen dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh jajaran Satlantas Polres Jember. Avanza bergerak dari arah timur ke barat. Sampainya di lokasi besar kemungkinan diduga karena driver mengantuk sehingga langsung masuk ke jalur truk tronton, hingga terjadilah kecelakaan. Dari pihak truk tronton sudah berusaha melakukan pengereman. Korban sempat ditolong oleh warga dan dibawa ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Jasad korban langsung dibawa ke RSD Subandi, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah lokasi terkait suap 3 hakim dalam kasus Ronald Tanur. Dari penggeledahan di 4 lokasi, petugas menemukan pecahan uang rupiah, dolar, yen, dan juga ringgit. Inilah video amatir penggeledahan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung terkait adanya suap terhadap hakim yang memimpin sidang Ronald Tanur. Dari penggeledahan yang dilakukan, penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang pecahan ratusan ribu dolar Amerika dan Singapura, serta rupiah, yen, dan juga ringgit. Adapun penggeledahan dilakukan di 4 lokasi di Surabaya, 1 lokasi di Semarang, dan 1 lokasi lainnya di Jakarta. Dari penggeledahan ini, pemirsa, pihak Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan 3 hakim berinisial ED, HH, dan M. Berikut 1 orang pengacara berinisial LR sebagai tersangka dalam kasus suap kasus Ronald Tanur, putra dari politisi Partai PKB Edward Tanur. Sama ini catatannya, sama jumlahnya ini kan nanti baru kotakkan lagi. Pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ketiga hakim, pemirsa, diduga menerima suap dan gratifikasi dalam perkara Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diyakini menerima suap dengan membebaskan Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut yakni Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, dan Hakim Erin Tuada Manik, serta seorang wanita yang diduga penasehat hukum terdakwa bernama Lisa Rahmat. Ketiga hakim ditangkap di Surabaya, sementara pengacara ditangkap di Jakarta. Keempat tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif. Tepatnya tanggal 23 Oktober 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED, AH, kemudian M, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LS. Ketiga hakim tersebut dilakukan penangkapan di Surabaya, sedangkan untuk pengacara atas nama LR dilakukan penangkapan di Jakarta. Selain melakukan penangkapan, pihak Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di apartemen milik Hakim Hanindyo di Jalan Tidar, Surabaya, Jawa Timur. Dan petugas menemukan sejumlah barang bukti serta uang tunai. Dari Jakarta, Harta Mbayong, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung secara resmi membatalkan putusan bebas terpidana Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. MA memvonis Ronald Tanur 5 tahun penjara. Dengan amalnya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi garis miring penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454 garis miring PIT B 2024 garis miring PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri, 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Iqbal Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi terkait penangkapan 3 hakim ini, sudah ada rekan Hendri Aprila di Gedung Kejaksaan Agung. Baik, selamat siang Hendri. Jam berapa 3 hakim yang ditangkap di Surabaya ini akan tiba di Gedung Kejagung? Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Jika kita berbicara terkait dengan waktu dari pemanggilan para 3 hakim ini sendiri, kami hingga saat ini belum mendapatkan informasi tersebut. Namun jika kami dapat ricikan ini bahwa terkait dengan kasus bahwa dapat kami jelaskan juga terkait dengan Kejaksaan Agung yang akan menangkap 3 orang hakim yang mana Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa kasus penganiayaan Ronald Tanur dalam OTT atau operasi tangkap tangan. Dan tentunya dapat kami sampaikan juga ini 3 nama yang juga dapat kami sebutkan. Satu diantaranya yakni yang berinisial dengan ED begitu, lalu M dan juga HH, dan satu lagi ini yakni satu pengacara yang juga sudah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa Kepala Pusat Penerangan Hukum ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Widu Sugiarto yang menjelaskan bahwa nantinya ketiga dari hakim ini sendiri akan dibawa ke Jakarta dan akan langsung diproses di Kejaksaan Agung sendiri. Dan tentunya dapat kami sampaikan juga
sebagai informasi bahwa RT atau Ronald Tanur begitu maksud kami, yang juga ini merupakan anak mantan anggota DPR RI yang terlibat dalam kasus pembunuhan kekasihnya saudara DSA yang berusia 29 tahun. Kemudian Ronald Tanur sendiri ini divonis bebas di bulan Juli 2024 lalu dan selanjutnya divonis menuai reaksi publik karena dianggap tidak memperhatikan bukti-bukti yang sudah ditujukan di persidangan. Dan juga Komisi Yudisial pun telah merekomendasikan begitu agar 3 hakim tersebut dipecat karena terbukti melanggar kode etik berat. Dan juga tadi juga ada pun pernyataan sikap maupun yang dijelaskan begitu oleh jubir Mahkamah Agung terkait dengan penetapan tersangka oknum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Karena hingga saat ini kami terus memantau dan melihat informasi terbaru yang terjadi di Kejaksaan Agung. Sementara saya kembalikan ke Anda, Ocha, di studio. Iya, baik, Hendri Aprila melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung. Terima kasih, Hendri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai ketiga hakim yang membebaskan Ronald Tanur ditangkap, pihak keluarga korban Dini Sera Aprianti di Sukabumi, Jawa Barat mengaku lega. Meski demikian, pemirsa, keluarga tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung yang memvonis 5 tahun penjara. Ya, pemirsa, inilah video amatir penggeledahan yang dilakukan. Ya, pemirsa, keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengaku lega dengan ditangkapnya ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang pengacara oleh Kejaksaan Agung. Keluarga berharap agar Ronald Tanur dihukum seberat-beratnya dan keluarga mendapatkan keadilan. Lega banget lah berkat doa dan perjuangan abahnya selama ini dibawa ke sana kemari sama kuasa hukum. Ada manfaatnya juga, ada faedahnya gitu. Berkat doa seluruh keluarga dan para media-media semuanya, para penegak hukum, alhamdulillah lah rasanya itu abah. Pemirsa, untuk lebih lengkapnya terkait tanggapan keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti, kita tanyakan kepada adik almarhumah Alfika Risma di Sukabumi, Jawa Barat. Selamat siang, Mbak Alfika. Selamat siang, Pak Ocha. Baik, Mbak Alfika, sekali lagi kami terima kasih begitu ya sudah bergabung di iNews Siang dan kami mengungkapkan empati yang masih mendalam begitu ya terhadap meninggalnya Dini Sera Aprianti begitu ya. Boleh kami tahu seperti apa Mbak Alfika terkait tanggapan keluarga terkait ditangkapnya 3 hakim dan 1 pengacara? Seperti yang diberitakan Kak Ocha, keluarga dan saya cukup lega ya. Tapi memang tidak puas dengan hasil putusan kasasi yang diberikan kepada Ronald Tanur. Seperti yang kita tahu, dia divonis kasasi 5 tahun gitu ya. Baik. Sedangkan kan sudah tahu ya kalau 3 hakim tersebut ditangkap karena suap gitu. Nah, saya harap ada pertimbangan lain lagi untuk Ronald gitu. Pengennya dia dihukum secara adil gitu. Dia dihukum secara apa? Ya. Seadil-adilnya gitu. Karena kan memang itu terbukti dia menyuap hakim, lalu dia terbukti melakukan pembunuhan terhadap kakak saya gitu. Baik. Itu seadil-adilnya, Kak. Lebih dari itu. Baik, Mbak Alfika, terkait dengan keluarga yang memang tidak puas gitu ya dengan keputusan vonis 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur, ke depannya apakah masih akan dilakukan langkah hukum, proses hukum misalnya berupa peninjauan kembali atau seperti apa nih Mbak Alfika? Untuk sekarang saya ada obrolan dengan pengacara saya, kemungkinan akan tetap menindak apabila
vonis itu ditetapkan 5 tahun gitu. Ya. Mungkin kemungkinan saya dan pengacara ingin menindak gitu untuk memeriksa majelis hakim yang menangani kasasi tersebut, karena takutnya diduga hal yang sama seperti ketiga majelis hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur tersebut, Kak. Baik Mbak Alvika, berbicara mengenai 3 hakim yang kini diburu begitu ya. Apakah keluarga sendiri sebetulnya melihat ada banyak kejanggalan dalam proses persidangan gitu? Jika ada kejanggalan apa saja yang dilihat begitu, dan apakah ada mungkin intimidasi atau tekanan-tekanan eksternal yang pihak keluarga ketahui dari kasus ini, Mbak Alvika? Sudah, Kak, karena bisa diketahui kan si Ronald ini dia anak pejabat gitu ya, anak pejabat. Lalu dari awal munculnya kasus ini juga sudah ada beberapa orang yang memang ikut apa kayak datang ke rumah buat ngasih santunan yang katanya yang mungkin itu juga awalnya untuk menyuap keluarga gitu, cuman sama keluarga ditolak gitu. Jadi mungkin mereka lewat jalur ke hakim aja langsung gitu, menyuap hakimnya. Baik. Karena mungkin itu keluarga menolak kan. Nah, lalu kejanggalannya lagi seperti sidang yang diundur-undur katanya dari pengadilannya, dikarenakan berkas Ronaldnya kurang lah, inilah itulah. Nah, di situ juga saya sudah janggal gitu. Ternyata waktu Ronald bebas murni, di situ saya sudah kalau sedih ya gitu, marah iya, tapi kaget, cuman nggak terlalu kaget yang gimana Kak gitu. Soalnya emang saya sudah ada dugaan gitu, sudah menduga sepertinya bakal terjadi hal itu. Iya. Baik Mbak Alvika, terima kasih banyak atas informasi yang sudah dibagikan kepada kami. Berarti dari pihak keluarga dan kuasa hukum masih berunding begitu ya, bagaimana proses hukum kedepannya akan dilanjutkan. Kami berharap tentunya keadilan dapat ditegakkan seadil-adilnya, khususnya bagi keluarga korban ya, Dini Serafrianti. Terima kasih banyak Mbak Alvika telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat Mbak Alvika. Pemirsa, sebuah truk kontainer box syarat muatan terbalik dan menutup seluruh ruas akses jalan tol Cipularang kilometer 92 jalur A dari arah Jakarta menuju Bandung. Meski tidak ada korban jiwa, pemirsa, akibat peristiwa tersebut terjadi kemacetan panjang. Sebuah truk kontainer box mengalami kecelakaan saat melintas di ruas jalan tol Cipularang, kilometer 92A dari arah Jakarta menuju Bandung. Tepatnya di sekitar wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu sore. Truk kontainer syarat muatan dengan bobot 30 ton tersebut terbalik bersama dengan bodi kendaraannya, sehingga menutup seluruh badan jalan tol jalur menuju arah Bandung. Menurut warga pengguna jalan tol, saat menanjak truk kontainer sudah oleng dari bawah karena mengalami pecah di selang sistem pengereman. 4:15 kita terjebak di sininya. Saya turun ke mobil, saya cari tahu, supirnya alhamdulillah masih ada. Dan saya bicara sama supir juga, kata supir itu dari bawah juga dia udah oleng. Karena pompa anginnya itu yang sudah meledak. Dia bantu nyetir, akhirnya dia palanya ke sana, dia menyelamatkan diri dengan melompat. Akibat peristiwa tersebut, terjadi kemacetan panjang di jalur tol. Yang lebih sekitar 4 kiloan ya. Kita ada rekayasa dari arah Ciganea, kita semua keluar Ciganea di Jakarta. Jadi untuk kendaraan yang di tol diarahkan ke arteri. Betul. Beratnya beban truk membuat petugas Direk Tol Cipularang dan kepolisian sempat kesulitan memindahkan badan truk dan kontainer yang terlepas. Setelah berjibaku selama lebih dari 2 jam, bangkai kendaraan dan kontainernya pun berhasil dievakuasi. Sehingga arus lalu lintas menuju Bandung kembali dibuka. Sementara itu, kini kasusnya dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama iNews Siang. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Menurut Prabowo, pemirsa, pembekalan dilakukan untuk memperkuat kerjasama tim dan menguatkan rasa cinta tanah air anggota kabinet. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan pembekalan di Akademi Militer dilakukan untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa akan membawa banyak manfaat. Selain kerjasama tim, Prabowo juga menambahkan bahwa pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang juga bertujuan untuk memupuk rasa keberanian dan tradisi cinta tanah air. Prabowo berharap nantinya Kabinet Merah Putih berani untuk menindak tegas para pejabat di lembaga kementerian yang tidak bekerja secara baik dalam melayani masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pengarahan atau pembekalan ala militer oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Pengarahan, pemirsa, rencananya akan berlangsung selama 3 hari. Personil pengamanan mulai disiagakan jelang kedatangan para menteri dan wakil menteri. Total ada 4.138 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian rapat kabinet. Pengamanan dilakukan di dalam hingga area luar Akademi Militer. Namun tentunya tidak akan mengganggu aktivitas warga Kota Magelang. Pengamanan berlangsung selama 6 hari, terhitung dari tanggal 23 hingga 28 Oktober 2024. Kami melaksanakan gelar pasukan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan seluruh sarana prasarana, personil, material, dan sebagainya. Kami mengerahkan sekitar 4.000 lebih dari 4.138 semua beserta cadangannya. Mohon doa restu, mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari Presiden kita yang baru. Jadi semua instansi, institusi, semua terkait. Rencananya para menteri dan wakil menteri dikumpulkan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Karena itu saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu, seragam lapangan. Ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas semangatnya adalah yang saya tahu melanjutkan pembekalan-pembekalan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal. Kemudian kalau sudah saling mengenal, bisa saling berkoordinasi dengan baik lagi, dengan lebih baik. Oleh karena itu saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang nanti. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan tiba di Kompleks Akmil pada Kamis 24 Oktober 2024. Dan kegiatan berlangsung 3 hari mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober mendatang. Pemirsa, seluruh menteri dan wakil menteri akan mengikuti pembekalan lanjutan di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Kabinet Merah Putih dijadwalkan berangkat ke Magelang pada hari ini sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo akan memberi pembekalan lanjutan kepada menteri dan wakil menteri selama 3 hari. Dalam kegiatan pembekalan atau retreat, Presiden akan menjelaskan program kerja selama 100 hari ke depan. Seluruh peserta retreat akan berangkat ke Akmil Magelang hari ini dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Dan untuk mengetahui bagaimana suasana di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, kita tanyakan pada Nata Arman yang kini berada di sana. Baik, selamat siang Nata. Seperti apa persiapan jelang kedatangan Presiden dan para menteri di sana? Silakan dengan laporan Anda. Baik, Ocha, selamat siang dan juga pemirsa terkait dengan persiapan menjelang kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Kabinet yang akan tiba hari ini sekitar antara pukul 1 sampai dengan pukul 5 sore nanti. Beginilah suasananya yang mana di depan saya melaporkan ini merupakan pintu gerbang utama yang mana nantinya akan masuk dari Presiden Prabowo Subianto maupun dari Menteri Kabinet yang akan berdatangan menuju ke Akademi Militer. Kemudian kami tidak bisa mengakses ke dalam karena keterbatasan akses dan juga kami tidak mengetahui seperti apa persiapan mereka di dalam untuk menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Kabinet. Namun yang jelas beberapa kali tadi kami sempat mendengar beberapa dentuman suara marching band yang diduga ini adalah merupakan persiapan untuk menyambut dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri jajaran Kabinet. Kemudian nantinya ini jalan sekitaran depan Akademi Militer yang dari sisi sebelah kiri saya sampai dengan sisi kanan saya akan ditutup. Kemudian juga nanti akan ada rencananya anak-anak sekolah yang akan berjejer seperti itu dengan membawa bendera merah putih untuk menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga para Menteri Kabinet Merah Putih yang akan mengikuti kegiatan selama 3 hari mulai dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Kemudian ada yang unik, Ocha dan juga pemirsa terkait dengan pembekalan pada kali ini yang mana merupakan dibuat atau diusul secara ala-ala kemiliteran. Nantinya sudah disiapkan juga sebanyak 120 tenda yang digunakan untuk mereka para Menteri Kabinet untuk menginap, kemudian juga dengan menggunakan seragam secara khusus loreng seperti itu. Kemudian sebanyak 109 kabinet pemerintahan yang hadir juga terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri. Kemudian adapun visi misi tujuan dari pelaksanaan tersebut untuk mempererat kerjasama antar kementerian, kemudian juga serta menyatukan misi atau visi misi dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa berdasarkan agenda yang kami peroleh atau rundown acara susunan pada tanggal 25 Oktober 2024, yang pertama pada pagi hari rencananya Wakil Presiden dan juga Presiden akan melakukan giat tur di Akademi Militer. Namun hal tersebut juga tidak mengganggu aktivitas para taruna-taruni yang melakukan pendidikan di Akademi Militer Magelang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 rencananya Presiden dan Wapres juga akan melakukan giat wisata di sekitaran Borobudur. Kemudian dilanjutkan ada parade senja di depan Geraha Utama Akmil. Kemudian dilanjutkan pada malam hari ada gala dinner. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 ini hari terakhir pertemuan antara mengumpulkan seluruh pati perwira tinggi dari TNI Polri, kemudian juga dilakukan penutupan untuk persiapan menuju kembali ke Jakarta. Namun kami sampai dengan saat ini tidak mengetahui secara pasti juga apakah Presiden Prabowo Subianto nanti setelah menuju ke Magelang dengan menggunakan pesawat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta sampai dengan Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta ini akan melanjutkan dengan helikopter atau melakukan perjalanan darat. Kami belum mengetahui informasi lebih lanjut karena belum ada konfirmasi juga dari pihak terkait. Namun yang jelas apabila nantinya Presiden melakukan perjalanan menggunakan darat, tentunya sudah akan ada dipersiapkan anak-anak SD atau anak-anak sekolah yang berjejer dengan bawa bendera merah putih. Namun apabila menggunakan helikopter, ini tentunya pihak Akademi Militer juga sudah menyediakan sambutan-sambutan secara khusus seperti itu. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Ocha. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari Akademi Militer. Selamat bertugas kembali, Nata. Seorang pengendara motor di Mojokerto, Jawa Timur nekat menerobos operasi zebra saat akan dihentikan polisi. Pemotor yang membawa anak dan istrinya itu bahkan menantang polisi. Hati-hati. Bayaran. Inilah video viral saat seorang pengendara motor nekat menerobos operasi zebra di persimpangan Panjer, Kecamatan Pungging, Mojokerto. Pengendara motor yang membonceng anak dan istri tersebut menerobos razia sambil menantang polisi. Pemotor ini langsung kabur ke arah jalan desa Kecamatan Mojosari. Namun polisi tidak mengejar demi keselamatan pemotor yang membawa keluarganya tersebut. Pada saat anggota melaksanakan pengaturan lalu lintas,
terlihat ada beberapa pengendara yang tidak menggunakan helm. Secara kasat mata kan artinya itu melanggar, dan itu sudah jelas itu melanggar karena sudah kita himbau ada 8 target prioritas, salah satunya dengan tidak menggunakan helm. Otomatis berkaitan dengan itu secara kasat mata pastinya harus kita tindak. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, polisi yang menggelar operasi Zebra Lodaya di Jalan Terusan Ibrahim Singhadilaga menjadi pedagang bakso keliling yang menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm dan tidak membawa SIM serta STNK. Namun polisi tidak memberikan sanksi tilang dan hanya memberikan hukuman pusat. Hal ini dilakukan didasari rasa kemanusiaan atau mengedepankan nilai humanisme. Dikasih untuk peringatan aja, hukuman aja, karena dilihatnya dari kemanusiaannya, masih jualannya juga masih penuh. Hukumannya apa tadi Pak? Bisa apa aja lah. Di hari ke-10 pelaksanaan operasi Zebra Lodaya 2024, ternyata masih terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat dan Mojokerto, Jawa Timur, Irwan dan Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan membongkar jaringan narkotika internasional dari Freddy Pratama. Selain menangkap 6 pelaku, polisi juga menyita barang bukti sabu seberat 70,76 kg dan ribuan butir pil ekstasi. Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto bersama pejabat utama menggelar rilis pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti 70,76 kg sabu dan 9.560 butir pil ekstasi di Mako Polda Banjarbaru Rabu siang. Kasus terungkap berawal ditangkapnya MZ di salah satu hotel di Banjarmasin. Dari penangkapan ini, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menangkap tersangka narkoba lain jaringan Freddy Pratama. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto mengatakan pengungkapan kasus sabu dan ekstasi jaringan Freddy Pratama di Kalimantan Selatan menjadi atensi Mabes Polri. Tidak henti-hentinya dan tidak putus asa dan tidak kita selalu bekerja keras untuk berkomitmen untuk memerangi narkoba khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain menyita barang bukti sabu, polisi juga menyita mobil yang digunakan untuk mengedarkan narkoba. Pelaku memodifikasi jok mobil dan digunakan untuk menyimpan narkoba. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, M. Akhyar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober mendatang dan masing-masing paslon telah bersiap untuk hadapi debat. Tema yang akan diangkat yakni ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih terkait topik debat kedua calon gubernur wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun menyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru, ya. Kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Pramono Anung Rano Karno juga berlatih untuk debat. Ada 3 hal yang menjadi fokus pasangan Pramono Rano, yaitu Jakarta Funding, Trans Jabodetabek, dan Open Government. Yang dipersiapkan untuk. Jadi saya sudah membaca persiapan untuk debat yang kedua yang akan diadakan pada tanggal 27 Oktober ini. Karena sebenarnya untuk debat kedua banyak hal yang sudah saya sampaikan ke ruang publik. Dengan demikian saya karena pengalaman panjang saya ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet menyiapkan ini, mudah-mudahan saya tetap di luar kepala hafal. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta,
Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU DKI Jakarta menggelar simulasi pemungutan dan juga penghitungan suara untuk Pilgub Jakarta 2024. Simulasi ini untuk permudah masyarakat beserta petugas KPPS dalam pencoblosan 27 November mendatang. Ratusan orang tampak antusias mengikuti simulasi pemungutan suara oleh KPUD Jakarta di Gor Johar Baru. Dalam kegiatan ini, beberapa elemen masyarakat dilibatkan, mulai dari lansia, disabilitas, hingga remaja. Dalam simulasi, KPUD Jakarta ingin memastikan setiap TPS memiliki waktu efektif dari segi penyelenggaraan. Ini KPU DKI Jakarta mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Ada dua hal yang mau kita lihat. Pertama, kita ukur efektivitas dari pelaksanaan pemungutan suara. Yang kedua, pemahaman petugas penyelenggara terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi kita akan mengukur dan mencermati kira-kira dengan 600 pemilih di satu TPS, apakah selesai jam 13.00. Ada 3 jenis pemilih yang dilayani, daftar pemilih tetap, pemilih pindahan, dan pemilih tambahan yang merupakan pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Tentu nanti kita akan lihat ada hal baru diantaranya terkait dengan layout TPS, yaitu pengawas TPS berada di belakang Ketua KPPS dan KPPS 4 dan 5 yang bertugas mencatat pemilih yang hadir. Kemudian akan ada penggunaan Sirekap, juga penggunaan alat penggandaan di TPS. Pemirsa, berkat kinerja positifnya hampir di sepanjang tahun 2024, PT MNC Life Assurance kembali meraih penghargaan pada ajang bergengsi The Finance Executive Forum dan penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2024. Penghargaan ini diraih berkat dedikasi dan juga komitmen MNC Life yang terus berinovasi dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Salah satu unit usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, yakni PT MNC Life Assurance atau MNC Life, berhasil meraih predikat sangat bagus sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto 250 miliar hingga 1 triliun rupiah. Raihan ini diberikan penghargaan prestisius dalam ajang bergengsi The Finance Executive Forum dan penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2024. Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi MNC Life untuk terus memberikan yang terbaik kepada nasabah, sekaligus berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia. Ya, kami melihat bahwa potensi di Indonesia pertumbuhan industri asuransi jiwa sangat besar dan kami berharap MNC Life bisa berperan aktif untuk meningkatkan pertumbuhan industri asuransi jiwa. Penghargaan ini juga menjadi komitmen bagi MNC Life untuk terus menjadi yang terdepan dalam industri asuransi di Indonesia yang tidak hanya melindungi tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para nasabah. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Novian Bakri resmi membentuk kepengurusan terbaru periode 2024-2029. Sejumlah tokoh politik, pengusaha hingga selebriti turut ambil bagian dalam kepengurusan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengumumkan susunan lengkap kepengurusan terbaru yang dipimpin oleh Anindya Bakri. Sejumlah nama populer masuk dalam jajaran kepengurusan Kadin, mulai dari Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM Rosan Ruslani, Bambang Susatyo, Abu Rizal Bakri, hingga adik kandung Presiden Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo. Tak hanya itu, ada sejumlah nama baru dalam kepengurusan, mulai dari Edi Baskoro Yudhoyono, Raffi Ahmad, hingga pengusaha muda Clarissa Tanu Sudibyo yang menjadi Wakil Ketua Umum Kadin bidang komunikasi dan informatika, sekaligus menjadi pengurus termuda dalam periode ini. Kita optimis dalam pemerintahan ke depan kita bisa mengarungi berbagai macam tantangan untuk mencapai berbagai macam tentunya harapan ya, dan juga peluang. Ya. Nah, tapi bukan berarti kita optimis tanpa waspada atau biasanya dikatakan cautiously optimistic. Ya. Karena bagaimanapun juga, mengapa kita optimis? Ya, siapapun pemimpin yang berani mengatakan bahwa Indonesia akan melanjutkan suatu fondasi yang sudah luar biasa dari zaman Pak Jokowi untuk membuat akselerasi menuju Indonesia emas, saya rasa harus didukung.
Dalam kepengurusan, Ketua Kadin mengatakan 70% pengurus lama sudah ikut bergabung dengan struktur kepengurusan yang baru. Anindya memastikan para pelaku usaha mendukung penuh visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih. Pemirsa, seluruh menteri dan wakil menteri akan mengikuti pembekalan lanjutan di Akademi Militer atau Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Kabinet Merah Putih dijadwalkan berangkat ke Magelang pada hari ini sekitar jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Prabowo akan memberi pembekalan lanjutan kepada menteri dan wakil menteri selama 3 hari. Dalam kegiatan pembekalan atau retreat, Presiden akan menjelaskan program kerja selama 100 hari ke depan. Seluruh peserta retreat akan berangkat ke Akmil Magelang hari ini dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemirsa, siang ini para menteri Kabinet Merah Putih akan berangkat ke Magelang, Jawa Tengah menggunakan pesawat udara. Untuk mengetahui informasi terkini dari Lanut Halim Perdana Kusuma serta bagaimana persiapan akhir di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, sudah ada rekan Faisal Rinaldi di Lanut Halim dan juga Nata Arman di Magelang. Ya, selamat siang rekan-rekan, kita akan ke Faisal terlebih dahulu ya. Faisal, jam berapa para menteri akan berangkat pada siang hari ini? Ya, Aulia, memang informasinya para menteri bersama dengan wakil menteri nantinya akan berangkat ke Jawa Tengah sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat melalui Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, di mana nantinya para menteri dan juga wakil menteri akan menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama 4 hari yang terhitung dari hari ini sampai dengan Minggu 27 Oktober 2024. Di mana pantauan kami di sini, Aulia, tepatnya di depan Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, memang kami para awak media hanya diperkenankan meliput di bagian area depannya saja, meliput kedatangan dari para menteri dan juga memang tidak diperkenankan untuk mengambil keberangkatan para menteri dan juga bersama dengan wakil menteri di dalam. Pantauan kami di sini, Aulia, memang tidak banyak yang bisa kami gambarkan apakah atau siapa-siapa saja yang memang sudah datang ke Halim Perdana Kusuma. Namun yang bisa kami pastikan adalah tadi baru saja sekitar 5 menit yang lalu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang memang sudah tiba di sini. Nah, untuk para menteri lainnya ini belum bisa kami pastikan memang siapa-siapa saja yang sudah datang ke sini. Nah, kemudian dapat kami informasikan juga, Aulia dan juga pemirsa, memang juga belum ada informasi apakah Presiden Prabowo Subianto nantinya akan berangkat bersama-sama dengan para menteri atau tidak. Namun informasi yang kami terima, Aulia, bahwa memang nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menaiki pesawat kepresidenan melalui Landasan Udara Halim Perdana Kusuma. Sementara untuk para menteri dan juga wakil menteri nantinya akan menaiki pesawat milik TNI Angkatan Udara. Aulia dan juga pemirsa, memang pejabat negara ini akan berkumpul secara bersama-sama selama 4 hari. Dan ini bukan hanya berkumpul saja, melainkan nantinya para menteri dan juga wakil menteri akan diberikan pembekalan oleh Presiden Prabowo Subianto selama 4 hari ini. Kemudian juga berkumpul ya para pejabat negara ini, Presiden, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga para menteri serta wakil menteri ini nantinya untuk menyatukan visi dan juga misinya. Kemudian juga untuk menyampaikan program kerja daripada Prabowo Subianto selama 100 hari ke depan dan juga membentuk tim yang baik. Nah, lalu pertanyaan, Aulia, kenapa ya dipilih tempatnya adalah Akademi Militer Magelang? Nah, ini yang juga sebelumnya sudah dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa memang tempat tersebut dipilih untuk supaya membentuk rasa cinta tanah air oleh para menteri-menteri ini. Demikian, Aulia, laporan dari Halim Perdana Kusuma. Kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih rekan Faisal. Selanjutnya kita akan beralih ke Nata Arman di Magelang, Jawa Tengah. Bagaimana, Nata, persiapan di sana saat ini? Baik, Aulia, selamat siang. Terkait dengan persiapan menyambut untuk kedatangan para menteri kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto menuju ke Akademi Militer Magelang sampai dengan saat ini masih terbilang landai. Tidak ada aktivitas apapun juga sampai dengan saat ini. Hanya saja tadi ada beberapa kali kendaraan dari truk-truk Akademi Militer yang keluar dengan membawa sejumlah taruna Akademi Militer, tapi kami belum mengetahui secara pasti mereka ini akan kemana. Apakah memang ada hubungannya dengan persiapan menjelang ke
kedatangan Presiden Prabowo dan juga Kabinet Menteri, ataukah memang terkait dengan pembelajaran atau pendidikan Akademi Militer. Karena sebelumnya terkait dengan agenda yang dilaksanakan selama 3 hari mulai pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 mendatang ini tidak akan mengganggu terkait dengan aktivitas pendidikan para taruna dan juga taruni di Akademi Militer Magelang. Jadi agenda tersebut terpisah, namun untuk kegiatan penyambutan segala macam tentunya akan dilaksanakan oleh para taruna-taruni Akademi Militer. Kemudian yang unik adalah untuk kegiatan pembekalan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 ini dilaksanakan dengan ala-ala kemiliteran yang mana nantinya para peserta atau menteri kabinet akan menginap di tenda yang sudah disediakan sebanyak 120 tenda, kemudian dengan menggunakan baju loreng khusus seperti itu untuk memberikan rasa cinta kepada tanah air, kemudian juga menanamkan jiwa patriot sebagai pejabat negara yang akan memimpin atau menjalankan tugas pengabdian negara selama masa periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian adapun untuk susunan agenda yang akan dilakukan pada hari ini yakni kedatangan dan juga nantinya jalanan sekitaran Akademi Militer akan ditutup dan nantinya akan ada anak-anak sekolah yang akan menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Aulia. Baik, terima kasih Nata atas laporan Anda dan terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali.